Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Silza Mahendra dari kelompok 4 yang akan menjelaskan tentang kecerdasan majemuk dan implikasinya dalam pembelajaran. Yang pertama adalah konsep kecerdasan majemuk. Kecerdasan majemuk itu merupakan suatu kelebihan atau kemampuan yang dimiliki oleh setiap manusia. Jadi setiap manusia itu memiliki kecerdasan, tidak ada memiliki kelebihan atau kemampuan. Tidak ada manusia yang tidak memiliki kecerdasan atau tidak memiliki kemampuan atau kelebihan. Kemudian apa faktor-faktor yang mempengaruhi kecerdasan majemuk? Yang pertama adalah gen. Gen itu merupakan salah satu juga faktor yang akan mempengaruhi kecerdasan majemuk. Jika orang tuanya si anak itu memiliki kelebihan di bidang suara, di bidang musik, kemungkinan besar si anak juga akan diwarisi kemampuan atau kelebihan itu dari orang tuanya. Kemudian ada pengalaman. Pengalaman juga akan mempengaruhi kecerdasan seseorang. Nah, jika seseorang mempunyai banyak pengalaman, maka juga kemampuannya juga atau kecerdasannya juga akan semakin tinggi atau semakin meningkat. Kemudian ada latihan. Nah, latihan di sini merupakan kemampuan atau kelebihan seseorang. Jika kecerdasan itu diasah dan dilatih secara terus-menerus, maka akan sangat berpengaruh juga pada kecerdasan seseorang. Nah, kemudian ada lingkungan. Nah, lingkungan juga sangat berpengaruh pada proses pembentukan kecerdasan seseorang. Kemudian ada punishment dan reward. Nah, di sini punishment dan reward itu juga akan memancing seseorang untuk selalu mengembangkan kecerdasannya. Tidak ada orang yang menginginkan punishment. Kemudian dan juga seseorang juga akan pasti menginginkan reward lah. Jadi di sini punishment dan reward sebagai pemantik seseorang untuk mengembangkan kecerdasannya. Kemudian ada macam-macam kecerdasan majemuk dan implikasinya. Itu yang pertama adalah kecerdasan linguistik. Nah, kecerdasan linguistik ini merupakan kemampuan yang mana dapat menggunakan bahasa secara tulis maupun secara lisan dengan baik. Nah, biasanya kecerdasan linguistik ini banyak dimiliki oleh public speaker, ada juga penulis novel. Nah, kemungkinan dia itu memiliki kecerdasan linguistik yang cukup baik. Kemudian ada kecerdasan logis matematika. Nah, kecerdasan logis matematika atau kecerdasan logika matematika itu merupakan kecerdasan merupakan kemampuan di mana menggunakan angka dan berpikir secara logis dengan baik. Nah, biasanya orang-orang ini biasanya cerdas dalam berhitung, cerdas dalam persoalan matematika yang rumit. Biasanya itu juga dia itu kemungkinan memiliki kecerdasan logis matematika yang baik. Nah, biasanya dan di sini kecerdasan logika matematik ini biasanya seseorang yang memiliki kemampuan logis matematika yang baik, dia itu berpikirnya itu sangat logis. Kemudian ada kecerdasan kecerdasan visual spasial. Nah, kecerdasan visual spasial yaitu suatu kemampuan yang dapat mengelola gambar, bentuk, ruangan tiga dimensi secara baik. Nah, biasanya orang yang memiliki kemampuan kecerdasan visual yang baik itu biasanya dimiliki oleh
seperti pelukis itu, ada pelukis, kemudian arsitektur. Nah, kemungkinan dia memiliki kecerdasan visual spasial yang sangat baik. Kemudian selanjutnya ada kecerdasan kinestetik tubuh. Nah, kecerdasan kinestetik tubuh merupakan kecerdasan atau kemampuan manusia untuk mengkoordinasi pergerakan seluruh anggota tubuh. Nah, kecerdasan ini biasanya dimiliki oleh seseorang yang atlet, biasanya atlet sepak bola, atlet renang, atlet voli, petinju. Itu kemungkinan dia itu sangat handal dalam kecerdasan kinestetik tubuhnya. Itu selanjutnya ada kecerdasan musikal. Kecerdasan musikal yaitu kemampuan mengenal suara atau komposisi irama dan nada. Nah, ini banyak dimiliki oleh para musisi untuk menciptakan lagu. Bagaimana dia itu memahami rumus-rumus dalam musik. Dan yang selanjutnya ada kecerdasan interpersonal. Nah, kecerdasan interpersonal ini merupakan suatu kemampuan manusia untuk memahami maksud, kemudian motivasi dan keinginan orang lain. Nah, biasanya itu mereka dapat mengelola hubungan dengan orang lain dan menjalin relasi terhadap sesama. Nah, biasanya orang yang memiliki kecerdasan antar pribadi ini mudah memahami perasaan-perasaan orang lain, begitu. Kemudian ada kecerdasan intrapersonal atau juga bisa disebut intrapribadi. Nah, kecerdasan intrapersonal yaitu suatu kemampuan manusia untuk memahami dan menilai dirinya sendiri. Dan yang terakhir ada kecerdasan naturalistik. Nah, kecerdasan naturalistik itu merupakan kecerdasan untuk memahami dan mengerti flora dan fauna. Nah, menurut Armstrong, kecerdasan ini itu sebagai kapasitas untuk mengenal dan mengklasifikasikan berbagai spesies flora dan fauna di lingkungan seseorang dan kemampuan untuk merawat, menjinakkan atau berinteraksi secara halus dengan makhluk hidup atau dengan seluruh ekosistem. Kemudian apa implikasi dari 8 kecerdasan majemuk dalam pembelajaran? Apa dampaknya? Apa pengaruhnya? Nah, jika kecerdasan kecerdasan yang saya jelaskan barusan itu dapat dilaksanakan di dalam pendidikan, tergantung bagaimana digunakannya di setiap kecerdasan, tergantung tingkat perkembangannya yang sesuai dengan ukurannya. Nah, berdasarkan jika sesuai cara melatihnya atau mengembangkannya, jika sesuai dengan kecerdasan yang 8 itu, sebagai contoh seperti kecerdasan musikal, jika itu dilatih dengan dilatih untuk bermain musik dengan baik, maka tidak kemungkinan seseorang itu bisa profesional dalam bermain musik. Nah, ada sebuah penelitian dari Howard Gardner
di dalam dia menyimpulkan, di dalam pembelajaran peserta didik akan mudah menangkap materi yang disampaikan pendidik jika materi itu disampaikan dengan kecerdasan yang menonjol pada peserta didik tersebut. Nah, jika seumpama saya memiliki kecerdasan dalam musikal, ya jika saya dilatih dan untuk mengembangkan kecerdasan musikal, maka tidak menutup kemungkinan saya akan pasti dan mudah saya akan mengembangkan kecerdasan musikal saya, dan saya nanti bisa dapat menjadi musisi yang handal dan profesional. Baik, mungkin hanya itu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Jika terdapat kesalahan dari tutur kata saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terakhir dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.